Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Orienta Putri. Nah, pada video kali ini kita itu akan membahas spanning tree protocol. Nah, pada video kali ini tuh kita itu di bab Cisco Season A part 2 ya teman-teman. Nah, di sini kan ada dua switch dan dua PC ya teman-teman. Nah, yang PC A ini IP-nya itu 172.168.1.1. Sedangkan yang PC B itu IP-nya itu 172.168.1.2. Nah, ini kan ada switch 1 dan switch 2 ya teman-teman. Nah, ini itu terhubung melalui FA0/1. Nah, misalnya nih, kabel ini tuh putus, lalu itu akan ada interface lain, yaitu FA0/2. Nah, terus kalau misalnya kabel ini tuh sudah tersambung FA0/2, nah terus kabel yang ini tuh nyala lagi. Kalau misalnya kabel ini nyala dan juga kabel 0/2 itu nyala, itu kan misalkan kirim paket berarti dia itu muter-muter. Nah, kalau paketnya muter-muter, itu maka akan terjadi looping. Nah, looping sendiri itu akan berhenti jika salah satu switch itu ngehang. Nah, untuk menghindari tersebut, kita itu bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalnya, kalau yang di sini itu yang diblokir, nah nanti kan paketnya nggak muter-muter lagi, maka nggak akan terjadi looping. Nah, agar lebih paham, kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa tambahkan 3 buah switch. Kita bisa pilih yang 2960. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ubah namanya. Di sini switch 3. Ini switch 2. Nah, ini switch 1. Sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita itu bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, seperti ini, sebentar. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke option, ke preference. Nah, di sini kita bisa hilangkan centang pada link lights. Nah, seperti ini, supaya tampilannya itu lebih bersih ya teman-teman. Nah, kalau semua link aktif tanpa STP topologi, ini sebenarnya sudah looping. Nah, maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu port yang akan diblokir. Nah, kita akan membahas konsep dasar STP. Nah, sekarang kita bahas teori penentuan portnya dulu. Nah, misal di sini itu ada 3 switch, yaitu switch AA, switch BBB, dan switch CCC. Nah, nilai heksadesimal itu kan 0 sampai 9. Nah, kalau A itu kan 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13. Nah, dalam spanning tree itu ada port yang harus diblokir. Nah, caranya kita itu bisa cari root bridge-nya atau switch rajanya. Nah, cara mencarinya kita itu bisa lihat di bridge ID, teman-teman. Nah, di bridge ID itu ada yang namanya priority. Nah, secara default, semua switch itu priority-nya itu sama, yaitu 32768. Karena priority-nya sama, maka kita itu bisa cari MAC address terkecil. Nah, misal di sini di switch AAA, MAC address-nya itu adalah 1010, yang di BBB itu MAC address-nya itu 1111, yang di CCC itu MAC address-nya itu 1212. Nah, maka MAC address yang paling terkecil adalah yang switch A ini, yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil ini ada di switch AAA, dia itu adalah root bridge. Nah, jadi port pada root bridge itu semuanya itu harus menyala ya. Nah, ini kan ada FA0/2 dan FA0/1. Ini itu dipastikan itu menyala atau up yang disebut dengan designated port. Selanjutnya ada non-root bridge dan root port. Nah, switch selain root bridge disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Dan di sini misal pada switch BBB, root portnya adalah FA0/1 teman-teman. Sedangkan yang di switch CCC dia juga ini FA0/1. Nah, root port yaitu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, di sini tuh masih ada sisa nih yaitu FA0/2 dan FA0/2. Nah, untuk menentukan siapa yang menang, kita itu bisa bandingkan MAC address terkecilnya lagi. Nah, di sini di switch BBB dia kan 11, yang di CCC itu kan 12. Nah, maka MAC address terkecil yaitu yang BBB sehingga dia itu yang menang. Maka port yang ini tuh dinamakan designated port, sedangkan yang kali itu menjadi alternate port atau port yang akan diblokir. Nah, kita akan
mempraktikkan menentukan root bridge dari MAC address. Nah, tadi kan kita sudah praktek SDP. Nah, kita itu harus mencari dulu yang namanya itu root bridge. Untuk mencari root bridge, kita itu bisa mencari bridge ID. Nah, bridge ID bisa dilihat dari priority. Nah, karena priority semua switch ini itu sama, yaitu 32768, maka kita itu akan mencari MAC address terkecilnya. Nah, di sini kita bisa buka switch yang pertama, masuk ke enable, lalu kita bisa mengetikkan show interface VLAN 1. Di sini bagian addresses kita bisa copy, yang ini kita bisa copy. Nah, lalu kita bisa buat note, kita bisa taruh di sini, kita bisa paste. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa cek yang di switch 2. Masuk ke enable, lalu show interface VLAN 1. Di sini MAC address kita bisa kopikan. Lalu kita bisa buat note. Lalu di sini kita bisa paste. Lalu kita bisa cek yang di switch 3. Masuk ke enable, lalu bisa mengetikkan show interface VLAN 1. Di sini pada addresses kita bisa kopikan. Kita bisa buat note. Taruh di sini, kita bisa paste. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa bandingkan MAC address mana yang terkecil secara hexadesimal. Kita bisa lihat tabelnya. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Nah, di sini kita bisa fokus nih teman-teman dari ketiga angka pertama. Nah, di switch 1 itu kan 000, di switch 2 juga 000, di switch 3 juga 000. Nah, di switch 1 itu angka belakang 0 itu adalah ini 1. Nah, sedangkan di sini angka A itu di sini itu 10 teman-teman. Yang berarti kan dia itu nilainya itu besar. Nah, sedangkan yang di switch 2 itu dia itu 1. Nah, 1 itu kan berarti lebih kecil ya, teman-teman. Nah, lalu pada switch ini juga, switch 3 juga ini itu 1 nih. Nah, lalu kita tuh bisa lihat dari angka belakangnya 1 nih, teman-teman. Di sini kan switch 2 itu kan C. Nah, C itu di sini itu nilainya itu 12, sedangkan di sini dia itu 9. Berarti kan dia itu kan yang paling kecil itu yang berada di switch 3 ya, teman-teman. Nggak mungkin yang switch pertama, karena switch pertama itu nilai dari F itu dia itu 15, sedangkan A itu 10. Jadi yang paling kecil itu yang ada di switch 3. Nah, jadi kita bisa beri note pada switch 3 bahwa dia itu menjadi root bridge. Kita bisa taruh di sini. Kita bisa beri nama root bridge. Nah, seperti ini. Nah, lalu port dari root bridge ini itu pasti keduanya itu menyala ya. Nah, ini itu yang dinamakan designated port. Jadi kita itu bisa beri note pada FA0/1. Di sini kita beri nama designated port. Dan di switch 2 sini kita juga bisa beri nama designated port. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Berarti kan switch 1 dan switch 2 ini adalah non-root bridge-nya ya. Nah, di non-root bridge itu ada yang namanya root port ya, atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini di switch 1 itu interface tercepat menuju root bridge itu adalah FA0/2. Sehingga kita tuh bisa beri nama root port. Nah, seperti ini. Nah, kalau switch 2 itu kan interface tercepatnya itu menuju ke root bridge adalah ini, FA0/2 ya, teman-teman. Jadi kita bisa beri nama root port di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Sekarang sisa ini nih yang FA0/1 dan FA0/1. Nah, kita bandingkan MAC address-nya yang terkecil. Nah, di sini kita bisa bandingkan antara switch 1 dan switch 2 ya, teman-teman. Nah, di sini di switch 1 kan dia itu kan nilainya 001, sedangkan di sini adalah 00A. Yang dimana 001 itu kan yang kecil, sedangkan yang A itu nilainya itu 10. Berarti kan yang menang di sini itu adalah yang switch 2 ya, teman-teman. Nah, kita bisa beri nama di switch 2 ini. Itu namanya itu berarti kan designated port. Kita bisa rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi port
yang FA01 yang di sys pertama itu adalah port yang akan diblokir. Nah, kita bisa kasih note di sini yang kala itu kan berarti bernama itu alternate port. Nah, kita bisa di sini. Nah, lalu kita bisa cek hasilnya, kita bisa ke option, preference, lalu kita bisa checklist yang show link length. Nah, di sini itu saya sudah benar ya teman-teman, sudah benar menentukan port mana yang diblokir. Nah, kalau muncul satu port yang diblokir, berarti itu STP itu sudah bekerja dengan benar. Dan kita sudah berhasil menentukan konsep dari blocking portnya. Selanjutnya kita akan membahas STP path cost. Jadi cost itu sama seperti root port atau port yang tercepat terhubung ke bridge. Nah, misal di sini di switch 1 itu kan ada double port. Nah, yang FA0/2 itu kan bisa langsung terhubung ke root bridge ya teman-teman. Nah, sedangkan yang FA0/1 itu dia itu harus muter terlebih dahulu melewati si switch 2 ini. Nah, rute tercepat ini bisa dilihat dari cost atau bandwidth. Nah, sebelumnya di sini tuh saya MAC address-nya itu berubah ya teman-teman karena tadi itu saya membuat topologi baru karena ada gangguan. Nah, langsung saja kita bisa beri note 10 MB sama dengan 100 MB sama dengan 19, 1 GB sama dengan 4. Nah, seperti ini. Nah, untuk masing-masing jalur cost-nya itu adalah 100 MB. Kita bisa beri note Nah, untuk melihatnya kita bisa buka switch 1. Kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa mengetikkan SH spanning strip tree. Nah, di sini kalian bisa lihat pada bagian ini, bagian cost, dia itu 19 ya, yang berarti itu 100 MB. Kita juga bisa cek di switch lainnya. Kita bisa ke switch 2. Enable, ketikkan seperti tadi, SH spanning strip tree. Nah, di sini juga cost-nya itu 19. Nah, jadi setiap switch itu pasti cost-nya itu 19 yang berarti itu 100 MB. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth. Di sini pada switch 2 kita akan masuk ke destination port yaitu FA0/1. Di sini kita bisa ketikkan conf t seperti ini. Lalu kita bisa mengetikkan interface FA0/1. Lalu kita bisa mengetikkan speed tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada 100, ada 10, 100, dan auto. Nah, kita itu akan membuat speednya itu 10, sehingga kita bisa ketikkan speed 10. Lalu kita cek dengan do show spanning tree. Nah, seperti ini. Nah, kalian itu bisa lihat pada FA0/1 itu cost-nya itu berubah menjadi 100 ya, karena 10 itu nilainya itu adalah 100. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge. Nah, tadi kan root bridge dicari dari bridge ID. Nah, karena prioritinya itu sama, jadi kita itu menggunakan MAC address terkecilnya. Tapi kita bisa paksa switch menjadi root bridge dengan priority. Kita bisa masuk ke switch 1. Ketikkan conf t, lalu spanning strip tree VLAN 1 priority. Nah, seperti ini. Lalu kita itu bisa lihat prioritinya. Ini kan ada angka 0 sampai 61440. Nah, lalu kita bisa coba menggunakan yang 1827. Ini kalian bebas. Nah, maka di sini itu akan dikasih tahu nih priority yang diizinkan. Nah, di sini priority dari C1 ini kan 32768 ya. Nah, lalu kita akan membuat prioritinya lebih kecil dan nantinya dia itu bisa menjadi root bridge. Kita bisa menggunakan yang 3 yang ini, 28672. Kita bisa copy. Lalu kita bisa masukkan yang ini, spanning tree VLAN 1, priority-nya itu yang tadi,
ini yang 28672. Nah, selanjutnya kita bisa close. Di sini kita bisa klik yang FaceTime. Kita klik lagi. Nah, di sini itu keduanya itu sudah menyala karena dia itu sudah menjadi root bridge. Jadi kedua portnya sudah menjadi designated port. Lalu kita bisa balikan seperti semula. Kita bisa masuk ke switch 1. Kita bisa mengetikkan spanning tree priority 32768. Kita FaceTime. Nah, di sini tuh sudah kembali seperti semula. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi prevalence spanning tree atau PVCTP. Jadi ini itu konfigurasi spanning tree dari setiap VLAN ya. Kita bisa buka switch 1. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Ketikkan VLAN 2, lalu VLAN 3. Nah, lalu kita bisa cek dengan doso spanning tree. Nah, di sini kan ada informasi dari VLAN 1 ya, teman-teman. Karena ini tuh VLAN defaultnya. Nah, lalu kita akan terangkan dulu semua switch-nya. Di sini kita bisa exit dulu. Lalu ketikkan interface rank EVA 0 /1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Lalu kita bisa exit. Lalu VLAN 2, VLAN 3. Nah, lalu kita bisa buka switch yang kedua. Nah, kita bisa buka switch yang 2, kita bisa exit. Sebentar. Kita bisa exit. Nah, lalu kita ketikkan interface rank EVA 0 /1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Kita juga akan buat VLAN-nya. Kita bisa exit dulu. Lalu VLAN 2, lalu VLAN 3. Nah, kita juga akan buka yang di switch 3. Kita bisa masuk ke enable. Lalu conf t. Di sini kita bisa mengetikkan interface range FA 0 /1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Nah, lalu kita bisa exit, lalu buat VLAN 2, VLAN 3, lalu kita bisa exit, lalu kita bisa mengecek dengan doso spanning tree. Nah, di sini ada informasi dari VLAN 2 ya, teman-teman. Lalu kita bisa tekan spasi saja. Nah, untuk melihat lengkapnya, ini tuh akan muncul informasi dari VLAN 2 dan VLAN 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge per VLAN. Nah, di sini, di semua node-nya kita bisa singkirkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyingkirkan semua node-nya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan 1 buah PC. Akan tambahkan 4 buah PC. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa ubah namanya di sini menjadi PC. Ini PC 1. Ini PC 2. Jadi saya 1. Ini PC 2.
Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan beri area di sini. Kita bisa beri area. Sebentar. Nah, selanjutnya kita akan beri area. Kita bisa klik yang fill color, lalu kita bisa klik yang ini, pilih yang select fill color. Di sini saya akan pilih warna. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, misal VLAN 1 di switch 3 itu ingin menuju ke VLAN 1 di switch 1. Nah, maka kita tuh bisa lewat jalur yang utama. Nah, begitupun sebaliknya. Sedangkan jika VLAN 2 ingin menuju ke VLAN 2, maka harus lewat jalur yang ini dulu. Yang jalur ini dulu ya, teman-teman. Yang cadangan, yang harus mutar terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, kita akan membuat si switch 1 ini menjadi root bridge-nya. Nah, kita akan memanipulasi agar si switch ini tuh yang akan menjadi root bridge. Kita bisa pindahkan node yang root bridge ini di switch 1. Seperti ini. Nah, kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kita akan set root bridge khusus untuk VLAN 2. Kita bisa... Sebentar. Kita bisa masuk ke enable, lalu conf t, lalu di sini kita bisa mengetikkan spanning strip tree VLAN 2 priority 1231. Ini tuh saya ngarang ya, kalian itu bebas. Maaf, di sini saya ada salah ketik di bagian priority. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena kita akan menjadikannya yang terkecil, kita akan menggunakan yang ini teman-teman, yang 24576. Kita bisa kopikan. Nah, lalu kita bisa mengetikkan ini, lalu 24576. 24576 ya. Kita bisa enter. Maaf, di sini tuh seharusnya itu tidak ada angka ini ya, teman-teman. Saya lupa. Nah, seperti ini lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show spanning strip tree. Nah, di sini kalian itu fokus pada VLAN 2 ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan this bridge is the root. Yang artinya untuk VLAN 2 switch ini tuh sudah menjadi root bridge. Nah, kita bisa close saja. Nah, di sini kita bisa pindahkan node yang destination port itu ke FA0/1 di sini. Yang ini juga kita pindahkan di yang ini. Di sini di FA0/2. Lalu kita bisa buka switch 2. Kita bisa enable conf t. Lalu kita bisa cek dengan do show spanning tree. Nah, di sini kita fokus pada VLAN 2. Ya, teman-teman, kita bisa spasi saja. Nah, di sini pada FA0/1 itu tulisannya itu destination port atau rute tercepat ke bridge ya, yang bisa dibilang root port. Nah, kita bisa pindahkan tulisan root port ke FA0/2. Maaf. FA0/1. Ya, seperti ini, pindahkan di FA0/1 yang di switch 2. Nah, lalu kita bisa buka switch 3. Kita bisa masuk enable conf t. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show spanning tree. Ini kita spasi saja. Nah, ini di sini pada FA0/1 VLAN 2 dia juga destination port atau root port. Kita bisa pindahkan tulisan yang root port, pindahkan di ini, sini. Di FA0/1. Nah, sekarang sisa yang FA0/2 ya, teman-teman. Yang dari switch 2 dan switch 3. Kita bisa bandingkan MAC address terkecilnya. Nah, kita kembalikan semula MAC address-nya ke masing-masing switch-nya. Ini kan yang tadi ini. Ini.
nya switch 3. Nah, jadi MAC address terkecil dari switch 2 dan switch 3 adalah switch 3 ya teman-teman. Kita bisa bandingkan terlebih dahulu. Ini kan 30, kan berarti kan lebih besar, sedangkan yang ini itu 00 teman-teman. Jadi yang terkecil itu si switch 3. Nah, kita bisa kasih not destination port di FA0/2. Nah, lalu kita yang FA0/2 ini itu menjadi alternate port atau port yang akan diblokir. Nah, di sini kita bisa hubungkan masing-masing PC-nya ya, teman-teman. Dari PC, sebentar. Switch ke PC 1. Lalu ini ke PC 2. Lalu switch 3 ke PC 1. Switch ke PC 2 yang ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan pasang IP. Kita bisa buka PC 1 yang ini, ke desktop, IP configuration 10.10.10.1. Ini subnet busnya 255. Nah, kita bisa copy ke PC 2, desktop, IP configuration 10.2. Sebentar. Seperti ini. Jadi satu yang ini juga sama, desktop IP configuration, yang ini itu 20. Yang PC 2, desktop IP configuration 20. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa pergi ke simulation. Nah, lalu di sini kita akan kirim paket dari VLAN 2 ini ke VLAN 2 yang di sini. Nah, lalu kita bisa time. Nah, jadi dia itu akan menggunakan jalur yang utama ya, teman-teman. Yang ini kita bisa delete atau hapus. Nah, lalu kita akan coba ulang kirim dari PC 1 ke PC 1 yang ini. Lalu kita bisa. Nah, jadi dia itu akan mutar terlebih dahulu ya, teman-teman. Switch yang 2 nya. Jadi tadi itu kita konfigurasi agar VLAN 2 itu lewat jalur utama, sedangkan VLAN 1 itu harus mutar terlebih dahulu. Kita bisa delete. Lalu kita bisa real time. Kita masuk ke SDP pada 2 switch. Nah, di sini kita buat topologinya. Kita bisa tambahkan 2 switch. Lalu kita bisa tambahkan 2 buah PC. Nah, lalu kita bisa ubah dulu namanya. Selanjutnya kita akan hubungkan dari switch 1 ke switch 2. Seperti ini, lalu kita hubungkan lagi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita juga hubungkan ke PC-PC-nya. Selanjutnya kita akan coba terang di switch 1. Kita bisa masuk ke switch 1, CLI, masuk enable, conft, lalu ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang. Nah, kita lakukan hal yang sama di switch 2 juga. Enable conft, lalu interface range 0/1 sampai 2. Bentar. Interface range
FA0/1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita close. Nah, misal nih, interface FA0/1 ini dia itu ingin membuat cadangan, yaitu interface FA0/2. Nah, di sini tuh terdapat informasi bahwa interface FA0/2 di switch 2 ini yang akan diblokir. Nah, selanjutnya kita itu bisa cari dulu untuk root bridge-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita akan lihat MAC address-nya terlebih dahulu. Kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa mengetikkan to show interface VLAN 1. Nah, di sini MAC address-nya kita bisa copy. Lalu kita bisa buat node. Lalu kita bisa cek yang ke switch 2. Exit, lalu cek to show interface VLAN 1. Kita bisa copy kita buat node. Lalu kita bisa bandingkan MAC address-nya ya, teman-teman. Di sini kita bisa bandingkan. Sebentar. Nah, seperti ini kita bisa bandingkan. Nah, di sini kan dia itu sama-sama 00E0. Ini juga disusul juga sama, yaitu 00E0. Nah, di sini juga dia tuh A. Yang A itu nilainya itu secara desimal itu 10. Nah, lalu di sini juga sama nih, teman-teman, yaitu 3. Nah, lalu kita bisa lihat. Di sini kan C1 kan dia 9. Nah, di sini itu dia E. Nah, nilai E itu 14, teman-teman. Nah, lalu di sini jadi yang terkecil itu yang berada di switch 1. Jadi yang menang itu di switch 1. Lalu kita bisa beri node di sini, yaitu root bridge. Sebentar, saya akan ubah. Nah, seperti ini. Nah, kedua port di root bridge itu pasti akan menyala. Jadi, FA0/1 dan FA0/2 itu dinamakan designated port. Nah, yang switch 2 itu, yang switch 2 untuk menentukan port yang terblokir itu ada aturannya ya, teman-teman. Jadi, kalau cost-nya sama, yaitu 19, kita akan mencari root port yang terkecil. Di sini antara FA0/1 dan FA0/2 yang terkecil kan FA0/1. Jadi, di sini itu yang menyala itu yang FA0/1 atau yang menjadi root port. Nah, sedangkan yang FA0/2 dia akan menjadi alternate port atau port yang terblokir. Jadi, dalam topologi dua switch itu, ini kita bisa menentukan untuk root port dan mana port yang terblokir dengan melihat interface yang paling kecil. Nah, tapi itu tidak berlaku di topologi 3 switch sebelumnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan memanipulasi agar dua switch ini dia akan menjadi root bridge. Kita bisa pindahkan root bridge di switch 2. Nah, lalu jika menjadi root bridge, kedua port itu harus menyala sehingga kita akan konfigurasi. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch 2. Kita bisa mengetikkan spanning tree VLAN 1 priority sama dengan. Nah, di sini kita itu bisa masukkan angka dari 0 sampai 61440. Nah, lalu kita akan ketikkan spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu terdapat root ya, teman-teman. Nah, jadi untuk root itu sama dengan kita mengganti priority-nya. Nah, kalau kita ingin mengganti priority, itu kan kita harus menggunakan angka. Nah, di sini kita itu nggak perlu menggunakan angka tersebut, tetapi kita menggunakan perintah root, karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Nah, di sini kita bisa mengetikkan spanning tree VLAN 1 root. Nah, di sini kan belum komplit ya, teman-teman. Jadi kita akan mengetikkan spanning tree VLAN 1 root tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam root itu ada primary dan secondary. Nah, jadi kalau primary itu kan menjadi root bridge, sedangkan secondary itu dia akan menjadi non-root bridge, sehingga kita akan menggunakan yang primary karena kita akan menjadikannya sebagai root bridge. Nah, di sini kita bisa mengetikkan spanning tree VLAN 1 root primary. Lalu kita bisa cek dengan to show span. Nah, kalian bisa lihat pada FA0/2 dia itu menjadi destination port. Designated port yang tadinya itu alternate port ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik time.
Nah, di sini dia itu sudah berwarna hijau ya, yang artinya itu switch 2 itu sudah menjadi root bridge. Nah, dan kedua port itu sudah menyala. Sedangkan yang FA0/2 yang di switch 1 itu dia itu akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kita ketikkan interface FA0/1. Lalu speed 10. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa mengetikkan do show span. Nah, di sini di FA0/1 masih blok ya, teman-teman. Kita lihat lagi do show span. Nah, di sini juga dia itu masih blok. Nah, lalu yang FA0/2 itu dia itu listening ya, teman-teman. Kita cek lagi. Nah, di sini si FA0/2 itu dia itu sudah forwarding ya, teman-teman. Tadi kan ini kan sudah forwarding. Nah, tadi kan dia itu FA0/2 itu listening dan learning ya, teman-teman. Jadi sekarang itu dia itu FA0/2 itu sudah forwarding. Nah, ini tuh merupakan cara agar FA0/2 itu yang terblokir. Nah, tadi kan saya bilang kalau mencari port mana yang diblokir itu dengan melihat interface terkecilnya. Tadi kan interface terkecilnya itu kan FA0/1. Nah, karena kita sudah ubah speednya sehingga sekarang interface terkecilnya yaitu FA0/2. Nah, selanjutnya yaitu port STP status. Port STP itu tidak langsung hijau ya, tetapi berwarna oranye terlebih dahulu. Nah, akan menjadi hijau itu ada tahapnya. Di sini kita bisa buat note, yaitu listening sama dengan 15 detik. Nah, ini tuh menandakan apakah spanning tree-nya itu looping atau lancar atau tidak. Nah, dia memerlukan waktu 15 detik yang biasanya kita pakai yang ini, yang fast time. Lalu yang kedua itu ada learning. 15 detik juga. Sama ya, dia itu 15 detik. Setelah listening itu learning ya, sama-sama 15 detik. Selanjutnya itu ada forwarding. Nah, ini tuh menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Nah, lalu kita akan coba cabut kabel yang di PC2 ini. Nah, lalu kita bisa hubungkan kembali pilihan FA ini. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang kedua. Kita bisa mengetikkan do show span. Nah, di sini FA0/3 itu dia itu masih listening ya. Nah, lalu kita coba time. Nah, di sini karena fast time-nya itu 15 detik, sekarang dia itu sudah hijau ya, teman-teman. Di sini kita cek lagi masuk ke switch 2. Kalau kita cek lagi dengan do show span. Nah, sekarang yang FA0/3 itu sudah forwarding ya, teman-teman. Nah, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.